Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Alubedela dari 12 TKR 1. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengisian yang sudah menggunakan IC regulator dan sistem AC. Oke, disimak terus videonya. Oke, pada gambar pertama terdapat sebuah transistor. Ada dua transistor dan ada juga Zener dioda yang disingkat ZD. Zener dioda merupakan dioda yang mempunyai karakteristik mampu dialiri arus dari katoda ke anoda bila tegangan melebihi tegangan kerjanya. Dengan karakteristik tersebut, Zener dioda banyak digunakan sebagai sensor tegangan atau regulator. Zener dioda pada sistem pengisian bisa dialiri arus listrik apabila voltase pada sistem pengisian melebihi 14 volt. Pada gambar kedua, shift kerja IC regulator ketika kunci kontak on dan mesin mati, yaitu arus mengalir dari baterai ke fuse blink, ke kunci kontak, ke resistor satu kaki, basis transistor satu kaki, ke basis emitor dan massa. Maka transistor 1 akan on ketika transistor 1 sudah aktif. Maka rotor coil akan teraliri arus yang mengalir dari baterai ke brush, ke silip ring, ke rotor coil, ke silip ring, ke brush, ke terminal F, terminal C, transistor 1, terminal E, transistor 1, dan massa. Maka rotor coil akan menjadi medan magnet. Nah, selanjutnya pada gambar ketiga, yaitu saat mesin hidup, aliran arus dari terminal B alternator, yakni ketika mesin sudah hidup, maka terminal B akan menghasilkan arus dan disalurkan ke seluruh beban dan untuk mengisi ke baterai untuk transistor 1 masih on, sedangkan transistor 2 off dikarenakan voltase pada terminal kurang dari 14 volt. Zener dioda bisa aktif dan bisa teraliri arus apabila voltase yang dihasilkan dari terminal B lebih dari 14 volt. Ketika sudah melebihi 14 volt, maka transistor 2 akan aktif. Dan gambar yang terakhir yaitu adalah cara kerja IC regulator saat mesin hidup, aliran arus tinggi. Mesin dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan tegangan output lebih dari 14 volt. Terminal B alternator menghasilkan lebih dari 14 volt yang berdampak Zener dioda akan teraliri oleh arus. Karena Zener dioda teraliri oleh arus, maka transistor 2 akan on dan transistor 1 akan off. Untuk mengaktifkan transistor 2, yaitu dari B alternator menghasilkan arus lebih dari 14 volt, sehingga arus akan mengalir dari B alternator ke resistor 2, masuk ke Zener dioda dan kaki basis transistor 2 dan kaki emitor transistor 2 lanjut ke massa. Maka transistor 2 dinyatakan on, sedangkan transistor 1 dinyatakan off karena kaki basis pada transistor 1 tidak teraliri arus terkena dampak dari transistor 2 yang on dan transistor 1 off. Maka kemagnetan pada rotor coil melemah sehingga arus yang mengalir yang menuju ke rotor coil dialihkan dari baterai, fuse blink, kunci kontak, resistor satu kaki, kolektor, transistor 2, emitor transistor 2, dan massa. Maka rotor coil tidak ada kemagnetan. Karena dan magnet pada rotor coil melemah, maka berdampak pada B alternator yang menghasilkan kurang dari 14 volt. Karena menghasilkan kurang dari 14 volt, maka Zener dioda lebih teraliri arus dan transistor 2 akan menjadi off lagi, sedangkan transistor 1 akan menjadi on, sehingga rotor coil akan teraliri arus dan menjadi medan magnet pada saat putaran tinggi.
arus kekumparan rotor dikecilkan untuk melemahkan medan magnet. Pada saat putaran rendah, arus kekumparan rotor dibesarkan untuk menguatkan medan magnet. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja sistem AC. Sebelum itu kita bahas dulu komponen-komponennya. Yang pertama, ada filter atau pengering. Kedua, kompresor. Ketiga, kondensor. Keempat, penguap. Kelima, katup ekspansi. Nah, adapun cara kerjanya yaitu kompresor yang digerakkan oleh tenaga mesin memanaskan dan melakukan sirkulasi media pendingin atau refrigeran. Freon yang masih berbentuk gas masuk ke dalam sistem dengan tekanan tertentu. Selanjutnya, media pendingin tersebut dialirkan ke kondensor. Di kondensor, media pendingin dilakukan pendinginan dengan jalan melepaskan panas ke udara luar melalui sirip-sirip kondensor. Dikarenakan suhunya menurun, maka media pendingin yang sebelumnya berbentuk gas dari kompresor akan berubah menjadi media pendingin berbentuk cair. Selanjutnya, media pendingin tersebut dialirkan ke filter atau dryer untuk melakukan penyaringan ataupun pengeringan terhadap uap udara yang ikut beredar di dalam sistem. Media pendingin yang sudah difilterkan dialirkan ke katup ekspansi yang berfungsi untuk menurunkan tekanan media pendingin. Karena tekanan turun, maka suhu otomatis juga menurun. Akibat penurunan tekanan media pendingin berubah menjadi kabut dengan suhu yang rendah. Media pendingin yang sudah menurunkan tekanan dan suhunya dialirkan ke evaporator. Akibatnya, evaporator menjadi dingin. Udara yang mengalir melalui sirip-sirip evaporator sehingga panasnya diserap sehingga suhu udara tersebut menjadi turun. Udara yang sudah menurun suhunya dialirkan ke dalam ruangan kendaraan sehingga terasa sejuk. Sementara itu, di dalam evaporator terjadi perubahan pola bentuk pada media pendingin yang semula berbentuk kabut dari katup ekspansi berubah menjadi gas pada evaporator. Oke, sekian dari video yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.